Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat. Jumpa lagi dengan channel saya, Dafrina. Kali ini saya mau mereview Daihatsu Sirion. Nah, Daihatsu Sirion ini adalah mobil hatchback dengan fitur yang sangat lengkap dibanding kelas-kelas yang sekelasnya. Jadi, kalau boleh dibilang speknya ini sangat berlimpah kalau untuk model hatchback di harga 200 jutaan. Yuk, mari kita simak review dari saya. All-nya Sirion sekarang tampil lebih sporty, lebih tajam bodinya, lebih gagah, dan ada banyak penambahan fitur yang disematkan di all-nya Sirion ini. Dari depan kita bisa lihat, dari depan kaca mobilnya lebih landai, jadi lebih aerodinamis. Kemudian sudah dilengkapi dengan kaca film full block CPF1 buatan Amerika. Oke, dari segi depan kita lihat bodinya lebih gagah, lebih sporty. Ada chrome di grill yang simple. Kemudian lampu utamanya sekarang all new Sirion ini sudah full LED. Jadi lampu dekat LED, lampu jauh, kecuali lampu sennya masih lampu bohlam. Turun ke bagian bawah, Sirion sekarang sudah dilengkapi dengan corner sensor, kemudian sudah dilengkapi dengan fog lamp dan bezel berwarna chrome. Nah, body kitnya Sirion sekarang ini kelihatan lebih tajam ya, lebih sporty, sehingga kalau misalkan untuk di jalan dengan kecepatan tinggi lebih aerodinamis. Jadi sangat jauh perbedaan dengan Sirion yang lama. Oke, masuk ke bagian segmen bagian pinggir mobil. Sirion sekarang sudah dilengkapi dengan pelek 15 inci, naik satu step dibanding Sirion yang lama. Kalau Sirion yang lama itu masih 14 inch, sekarang sudah 15 inci, polish, two-tone color, jadi kelihatan lebih sporty. Di bagian spion, Sirion yang sekarang ini sewarna body sudah dilengkapi dengan electric spion, lampu sen, dan sudah detectable, jadi bisa lipat dengan bisa tombol di dalam. Ke bagian atas, Sirion sekarang di bagian jendelanya sudah ada talang air atau side visor di pilar A sampai pilar C. Di pilar A-nya sudah black pilar, pilar B juga sama black pilar sampai pilar C. Jadi lebih kelihatan sporty. Masuk ke bagian handle Sirion yang sekarang handle-nya sudah grip berwarna chrome dan sudah ada tombol keyless. Jadi mobil Sirion yang sekarang ini udah nggak pakai anak kunci, jadi sudah keyless. Oke, di bagian belakang all new Sirion sekarang antenanya sudah Shark type, sudah sirip view antenanya, spoilernya lebih sporty, ada penambahan lampu frame tambahan di spoiler.
Untuk kacanya all new Sirion sekarang sudah ada defogger. Mobil sekelas ini yang ada defogger hanya di all new Sirion. Kemudian sudah ada wiper belakang. Kemudian untuk bagasinya, all new yang sekarang ini sudah elektrik. Tombolnya sudah elektrik, tapi belum elektrik secara suspensinya. Masuk ke bagian lampu belakang. All new Sirion sekarang lampunya lebih sporty karena ini tipenya smoke type, jadi merahnya agak gelap. Untuk lampu mundur masih bohlam, lampu rem belakang masih bohlam. Untuk lampu malam dia sudah LED. Oke, kita turun ke buritan bawah. Di bumper belakangnya all new Sirion ini sudah dilengkapi dengan back sonar atau corner parkir sensor. Kemudian bumpernya juga lebih sporty, ada kisi-kisi warna hitam, tapi ini nggak bolong ya, cuma mempermanis, lebih mempermanis all new Sirion sekarang. Oke, kita masuk ke bagian segmen interior all new Sirion. Teman-teman bisa lihat interior yang sekarang ini lebih sporty, lebih gagah ya. Banyak kompartemen-kompartemen yang sekarang lebih modern dibanding Sirion yang lama. Teman-teman bisa lihat dari segi bentuk dashboardnya lebih futuristik. Kemudian ada ornamen warna silver di air clusternya dan di center clusternya all new Sirion ini. Oke, masuk ke bagian setir ya. Setirnya all new Sirion ini sekarang sudah sangat lengkap dan bentuknya lebih modern. Ada dibalut bahan semi kulit di setir. Kemudian sudah dilengkapi dengan audio switch control di setir. Dan ada tombol untuk mengangkat telepon di setirnya all new Sirion ini. Jadi lebih lengkap ya ininya, fiturnya. Untuk Sirion sendiri dia sudah tilt steering, tapi belum teleskopik, hanya tilt steering. Oke, masuk ke bagian fitur-fiturnya all new Sirion. Untuk audionya sekarang Sirion ini sudah double din, terintegrasi dengan CD, MP3, USB, dan ada Bluetooth voice call. Sebentar, saya nyalakan dulu. Oke, teman-teman bisa lihat di audionya all new Sirion ini sudah ada terintegrasi dengan radio, kemudian Bluetooth, kemudian ada micro USB juga, dan ada CD. Oke, masuk ke bagian fitur yang dilengkapi oleh Daihatsu Astra di Sirion ini. Sekarang AC-nya sudah digital. Di sini ada pengaturan untuk kecepatan blower. Untuk suhu. Di sini ada kecepatan untuk blower. Kemudian di Sirion sekarang ini ada mode yang namanya memori. Jadi teman-teman bisa mememorikan kebiasaan teman-teman ketika di jalan, blowernya berapa, suhunya di berapa. Nah, ini ada memori 1, ada memori 2.
Oke, di atas AC ini ada beberapa tombol. Ini adalah tombol untuk pengingat sabuk pengaman. Kemudian ini ada tombol kunci 2 untuk membuka pintu bagian samping dan bagian belakang. Jadi tombol center locknya di sini ya teman-teman. Kemudian ini ada tombol untuk corner sensor di bagian depan. Jadi Sirion ini bukan hanya di belakang saja parkir sensornya, tapi ada di depan juga. Ini bisa diaktifkan dan bisa dinonaktifkan. Untuk fitur keselamatan, All New Sirion sudah dilengkapi dengan airbag di depan penumpang dan di setir. Sekarang ada penambahan lagi untuk All New Sirion sekarang ini, ada airbag di kursi depan dan kursi kemudi depan. Jadi ada 4 airbag di Sirion baru ini. Untuk keselamatan tambahan, All New Sirion sekarang ini sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, kemudian ada Hill Assist dan Vehicle Stability Control. Nah, ini untuk tombol Vehicle Stability Control, jadi lebih aman di jalan. Bagian door trim ini masih hard, belum soft case. Kemudian si handle-nya sudah warna chrome, handle pintunya. Di bagian armrest-nya driver ini berwarna silver. Ada tombol power window di sini dan lock power window. Untuk bagian depan, power window-nya sudah auto down, kemudian sudah auto up. Untuk bagian penumpang samping dan penumpang belakang masih manual. Di depan ada beberapa tombol. Ini untuk mengatur retractable cermin. Kemudian ini untuk mengatur cermin spion yang di kanan dan kiri. Ini untuk right, kanan. Ini untuk left, kiri. Dan ini ada tombol konsol untuk mengatur kaca cerminnya spion di All New Sirion. Oke, ada tambahan lagi di All New Sirion yang baru ini. Dia sudah dilengkapi dengan leveling lampu. Jadi teman-teman bisa setting sendiri kemiringan atau tingkat leveling dari lampu depannya All New Sirion ini. Hanya ada di Sirion, di mobil hatchback sekelasnya ini belum ada. Masuk di bagian instrumen All New Sirion, sudah ada RPM, sudah ada speedometer. Nah, RPM dan speedometer yang All New Sirion sekarang ini lebih kelihatan cantik, lebih kelihatan sporty ya. Ada ornamen warna biru di pinggir-pinggirnya. Kemudian ada multi information display yang cukup besar di tengah-tengahnya speedometer, antara speedometer dan RPM, dan informasinya pun cukup lengkap. Ada average konsumsi bahan bakar, ada range perjalanan, kemudian ada odometer, ada trip meter, dan average konsumsi bahan bakar. Untuk fitur tambahan untuk kenyamanan, di All New Sirion ini sudah disediakan 2 port USB charge. Jadi teman-teman sekarang udah simple, nggak usah beli alat lagi untuk mencas handphone. Sudah ada port USB-nya untuk cas, satu di sini. Dan satu di bagian kursi driver. Ini tinggal masukin aja kabel USB-nya untuk cas handphone. Ada 2 sun visor di All New Sirion. Untuk di bagian pengemudi dia belum ada vanity mirror, hanya sun visor saja. Kemudian untuk di bagian penumpang depan sudah ada vanity mirror, tapi belum ada lampunya. Untuk lampu All New Sirion masih bohlam, masih bohlam kanan kiri. Ada 3 lampu di All New Sirion ini, bohlam semua. Oke, kita masuk ke bagian kursi baris kedua All New Sirion.
Oke, sekarang saya sudah di bagian kursi belakangnya All New Sirion. Teman-teman bisa lihat ya, kondisinya duduk saya sekarang yang tingginya 176 cm di All New Sirion yang sekarang ini lebih nyaman karena si kursi belakang ini lebih menyandar dari nggak begitu tegak dibanding Sirion yang lama. Jadi lebih miring ke belakang. Ditambah jarak antara kursi depan dengan kaki saya nih masih ada kurang lebih di 6 jari. Masih cukup luas space-nya. Kemudian ada headroom-nya pun cukup lumayan. Mungkin ada sekitar 7 cm dari jarak antara headroom ke kepala saya. Masuk ke bagian door trim. All New Sirion yang di bagian baris kedua ini masih hard case. Kemudian handle-nya sudah chrome. Di sandaran tangannya berwarna silver dan ada tombol power window di sini. Kemudian ada kompartemen untuk membawa minuman di pintu bagian belakang dan speaker di sini. Oke, untuk pintu tambahan di All New Sirion sekarang sudah ada hook untuk membawa barang. Ini maksimal bisa membawa barang 3 kg. Jadi teman-teman bisa menggantungkan barang bawaannya di sini. Ada pocket juga di kursi bagian pengemudi dan di kursi bagian penumpang depan. Jadi ada lumayan banyak ya tambahan kompartemennya untuk di Sirion baru ini. Oke, just informasi aja buat teman-teman untuk All New yang Sirion yang sekarang ini. Teman-teman nggak bisa pasang cover jok ya, karena di joknya ini sudah ada airbag untuk keselamatan. Jadi kalau misalkan airbagnya ini ditutupin sama cover jok, nanti takutnya nggak berfungsi. Oke, kita masuk ke bagian bagasi. Di All New Sirion yang sekarang ini, bagasinya lebih luas dibandingkan bagasi All New Sirion yang lama. Nah, ini teman-teman bisa lihat bagasinya cukup luas. Ada rak tambahan juga di All New Sirion yang sekarang. Cuman ini dilepas si raknya. Nah, untuk ban cadangannya All New Sirion berbeda dengan mobil-mobil di kelasnya. Mobil-mobil Sirion yang di kelasnya biasanya ban cadangannya itu kecil. Kalau All New Sirion ban cadangannya sama dengan ban primer di depan dan belakang. Jadi bagus banget nih. Oke, kita masuk ke bagian mesinnya All New Sirion. All New Sirion yang sekarang ini bermesin cc-nya lebih besar daripada Sirion yang lama. Kalau yang lama itu 1299, kalau yang sekarang itu sekitar 1350 cc. Jadi lebih besar 50 cc dibanding Sirion yang lama. Mesin All New Sirion yang sekarang adalah mesin baru dengan tipe 1NR VE DOHC Dual VVT-i. Dia mampu mengeluarkan tenaga maksimumnya itu 95 horsepower di RPM 6000 dan torsi maksimumnya itu di 12,2 Nm di RPM 4200. Jadi lebih besar dibanding Sirion yang lama. Oke. Ini untuk posisi aki di sebelah kiri penumpang. Kemudian untuk wiper di sebelah sini. Ini untuk penambahan air coolant atau air radiator. Untuk nomor rangkanya, Sirion ada posisinya di bawah wiper sebelah kanan driver. Kemudian ini modul ABS dan EBD-nya.
Dan ini adalah posisi untuk perawatan oli rem all new Sirion. Oke, just info aja. Mesin all new Sirion sekarang ini sama dengan mesinnya Xenia dan Avanza. Jadi mesinnya ini lebih mudah untuk segi perawatan karena spare part-nya pasti banyak di lapangan. Oke, untuk penambahan oli ada posisinya di sini. Oh ya, untuk teman-teman yang nyari nomor mesinnya all new Sirion, jadi posisinya ada di lurusan selang ini dan di bawah. Ini posisinya nomor mesinnya all new Sirion. Oke sahabat, cukup sekian review mobil Daihatsu Sirion dari saya. Jika info ini bermanfaat buat sahabat, tulis komentar, like, subscribe, and share ke teman-teman agar channel saya lebih berkembang dan lebih maju. Terima kasih waktunya sahabat, semangat siang.